Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan artikel 6 seminar MSDM, yaitu dampak penciptaan pengetahuan pada kinerja organisasi di organisasi layanan Bangladesh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Rahma Yuanita, dan dua rekan saya, yaitu Arafi Setiakara dan Tria Lestari. Oke, kita akan mulai pemaparan pada hari ini. Yang pertama ada latar belakang penelitian, yaitu pentingnya proses knowledge creation bagi organisasi di zaman sekarang untuk keberlangsungan hidup organisasi, pertumbuhan, dan keberlanjutan di pasar. Dengan knowledge creation yang telah dieksplorasi dalam hal proses seleksi dan kinerja organisasi telah dianalisis dalam hal pendekatan kartu skor seimbang. Next. Kemudian tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi pengaruh knowledge creation pada kinerja organisasi dengan mediasi kreativitas organisasi pada organisasi layanan terpilih di Bangladesh. Next. Untuk tinjauan pustaka, menurut Dul et al. Tahun 2011, knowledge creation dan perluasannya merupakan karakteristik penting yang melekat pada proses knowledge management. Knowledge creation terjadi melalui berbagai cara yang dinamis, seperti melalui tindakan manusia atau melalui tindakan-tindakan teknis. Pengetahuan baru yang muncul dari proses knowledge creation membantu organisasi untuk mengembangkan kemampuannya dalam menghasilkan pengetahuan baru, berinovasi, dan menambah nilai. Pengetahuan baru ini mendorong pengembangan produk baru dan inovatif, meningkatkan proses internal, atau meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan organisasi. Pengetahuan baru yang diciptakan dalam organisasi mempromosikan peningkatan dalam aspek manajemen internal, serta meningkatkan aspek manufaktur inventif yang secara tepat berfokus pada kebutuhan dan preferensi pelanggan. Next. Hipotesis dan pengembangan penelitian. H1 adalah knowledge creation berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Sistem dan praktik penciptaan pengetahuan menciptakan pengetahuan proses baru dengan demikian berpengaruh dalam mencapai kinerja perusahaan yang unggul dan kompetitif. Kemudian H2 yaitu knowledge creation berpengaruh signifikan terhadap kreativitas organisasi. Menurut Rahimi et al. Tahun 2011, menekankan bahwa kerjasama karyawan, jaringan, objektivitas, berbagi informasi, dan mentoring rekan mempromosikan penciptaan pengetahuan yang pada akhirnya menumbuhkan kreativitas. Lalu H3 adalah kreativitas organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Menurut Sung et al. Tahun 2009, menarik kesimpulan bahwa penciptaan pengetahuan berdasarkan kelincahan meningkatkan kreativitas organisasi yang selanjutnya menghasilkan kinerja organisasi yang unggul. Lalu yang terakhir adalah H4, yaitu kreativitas organisasi dapat memediasi secara langsung pengaruh knowledge creation dengan kinerja organisasi. Proses penciptaan pengetahuan meningkatkan kreativitas organisasi, karena memungkinkan organisasi menjadi lebih gesit yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu jenis metode kuantitatif yang menggunakan survei single cross-sectional dan survei lapangan, yang mana subjek atau unit operasionalnya yaitu adalah sebuah organisasi dan objeknya dipilih dari manajemen tingkat atas dan menengah organisasi jasa terpilih yaitu bank, organisasi asuransi, rumah sakit, universitas,
IT, telekomunikasi, dan real estate. Kuesioner ini dibagi menjadi dua bagian, yang bagian pertama memuat tentang data diri, dan bagian kedua memuat tentang pertanyaan survei yang akan diajukan. Untuk bagian pertama, yaitu menanyakan karakteristik umum responden seperti jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan tertinggi, lama bekerja di organisasi, juga informasi organisasi mengenai sektor industri, struktur kepemilikan, jumlah tahun beroperasi, dan ukuran organisasi, dan ukuran kreativitas organisasi, serta kinerja organisasi. Untuk skala dan analisis, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 1-5, yang mana 1 mewakili pernyataan sangat tidak setuju dan 5 mewakili pernyataan sangat setuju. Data ini dianalisis menggunakan SPSS 2.2. Oke. Secara total, 650 kuesioner telah didistribusikan dan yang kembali ada sebesar 288. Dari kuesioner yang kembali, 270 dipertimbangkan untuk analisis dengan tingkat respon 41,5%. Data diuji reliabilitasnya dengan menggunakan metode Cronbach Alpha, dan keempat validitas wajah, validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria diuji untuk mengkonfirmasi keabsahan data yang diperoleh. Metode regresi linier diadopsi untuk menguji hipotesis, dan kemudian mediasi dilakukan jika pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dikurangi dengan variabel mediasi. Dan jika efek langsung menjadi tidak signifikan, maka efek mediasi selesai. Selain itu, tes Sobel telah digunakan. Uji Sobel dalam statistika adalah suatu metode untuk menguji signifikansi mediasi yang mempengaruhi. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama ada hasil reliabilitas dan validitas variabel. Tabel 1 yaitu tentang keandalan semua faktor atau variabel, yang menyajikan reliabilitas semua variabel penelitian. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Cronbach alpha dari semua variabel penelitian berada di atas level cut-off 0,7. Hal ini menunjukkan tingkat konsistensi internal yang tinggi dalam reliabilitas variabel. Oke. Yang kedua, tabel yang kedua menyajikan validitas konvergen dan validitas diskriminan dari variabel penelitian itu sendiri. Validitas konvergen diukur dengan menggunakan korelasi item to total. Item dengan korelasi item to total di atas, level cut-off 0,4 adalah dipertimbangkan untuk analisis lebih lanjut. Analisis faktor dengan Varimox digunakan untuk memeriksa validitas diskriminan item. Item dengan faktor pemuatan di bawah 0,5 tidak dipertimbangkan. Analisis faktor digunakan tidak hanya untuk mengukur validitas item, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengotentifikasi unidimensionalitas item dari variabel penelitian. Ada beberapa pendekatan untuk memilih jumlah faktor. Dalam penelitian ini, faktor-faktor ditentukan berdasarkan nilai eigen. Faktor-faktor yang memiliki nilai eigen lebih dari 1 dipertahankan untuk analisis lebih lanjut. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah hasil regresi, yaitu tabel 3. Menyajikan hasil regresi proses penciptaan pengetahuan atau knowledge creation process sebagai variabel independen dengan kinerja organisasi sebagai variabel dependen. Model regresi keseluruhan signifikan dengan R2 nilainya yaitu 0,46 dan nilai F2 dan nilai F2 yaitu 1,802. Hal ini juga terbukti dari tabel bahwa proses penciptaan pengetahuan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kinerja organisasi. Dengan demikian, hipotesis 1 terbukti. Selanjutnya, menyajikan hasil regresi proses penciptaan pengetahuan sebagai variabel bebas dengan kreativitas organisasi sebagai variabel terikat. Model regresi keseluruhan signifikan dengan nilai R2, yaitu 0,513 dengan nilai F 472,547. Hal ini juga terbukti dari tabel bahwa proses penciptaan pengetahuan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kreativitas organisasi. Dan dengan demikian, hipotesis 2 juga terbukti.
Dan selanjutnya menyajikan hasil regresi kreativitas organisasi sebagai variabel bebas dengan kinerja organisasi sebagai variabel terikat. Model regresi keseluruhan signifikan dengan R2 nilainya yaitu 0,35 dan nilai F sebesar 16,038. Hal ini juga terbukti dari data tabel bahwa kreativitas organisasi memiliki hubungan positif juga yang signifikan dengan kinerja organisasi. Oleh karena itu, hipotesis 3 juga terbukti. Selanjutnya ada analisis mediasi. Dalam studi ini, efek mediasi organizational creativity atau kreativitas organisasi diuji dengan kondisi yang disarankan oleh Baron dan Kenny. Penelitian ini mengasumsikan kreativitas organisasi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara proses penciptaan pengetahuan dan kinerja organisasi. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kekuatan hubungan antara KCP dan OP berkurang, tetapi masih tetap signifikan. Oleh karena itu, OC sebagai mediator mengurangi total efek variabel independen KCP pada variabel dependen dengan total efek tidak langsung. Juga menurut Baron dan Kenny, mediasi penuh akan terjadi jika pengurangan efek total menjadi tidak signifikan. Namun dalam hal ini, efek mediasi yang diperoleh oleh OC dalam model yang diuji tetap signifikan, sehingga menunjukkan mediasi yang parsial atau sebagian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mediasi bersifat parsial atau sebagian. Akhirnya, uji Sobel pun digunakan dan mengkonfirmasi signifikansi efek mediasi. Hipotesis 4 terbukti karena sebagian didukung. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian ini, yakni penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran mediasi atau kreativitas organisasi dalam hubungan antara KCP atau Knowledge Creation Process dan OC atau kreativitas organisasi. Untuk mencapai tujuan, penelitian 4 hipotesis dirumuskan menentukan hubungan antar variabel. Penelitian mengadopsi model SECI untuk mengeksplorasi KCP meliputi sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Penelitian ini telah menemukan hubungan positif yang signifikan antara knowledge creation dan kinerja organisasi. Next. Berikutnya adalah implikasi praktis dari penelitian ini. Studi ini memiliki kontribusi teoritis dan praktis. Penelitian ini mencoba membangun framework yang terintegrasi dengan menghubungkan knowledge creation, kreativitas organisasi, dan kinerja organisasi. Peran signifikan OC dalam memediasi hubungan disorot dalam penelitian ini. Juga penelitian ini menggabungkan pendekatan kartu skor seimbang untuk mengukur kinerja organisasi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Selain itu, penelitian ini menyoroti dimensi paling penting dari model SECI dalam berkontribusi terhadap kinerja dan kreativitas organisasi. Terakhir, adopsi model SECI dari perspektif budaya yang berbeda juga merupakan kontribusi yang luar biasa dari penelitian ini. Kontribusi praktis dari penelitian ini sangat luas. Dari sudut pandang praktisi, makalah ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk lebih mengenali knowledge creation dan kreativitas organisasi sebagai faktor kunci untuk kinerja. Berdasarkan penelitian ini, manajer harus melakukan upaya untuk meningkatkan knowledge creation melalui penguatan proses sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi untuk meningkatkan kreativitas organisasi yang efektif dalam perusahaan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif, manajer harus menciptakan suasana yang lebih baik dalam organisasi dan mendorong karyawan untuk mengekspresikan ide-ide baru. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan cara-cara yang efektif untuk mengelola karyawan dengan lebih baik lagi. Next. Keterbatasan dan lingkup penelitian masa depan. Untuk menghasilkan penelitian yang lebih besar, penelitian mendatang dapat melakukan studi longitudinal. Penelitian ini hanya berkonsentrasi pada layanan tertentu organisasi di Bangladesh. Oleh karena itu, penelitian mendatang perlu untuk memasukkan sektor-sektor lain, khususnya sektor manufaktur, untuk mendapatkan sampel yang lebih besar sehingga menghasilkan probabilitas yang lebih besar dalam menggeneralisasikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa kreativitas organisasi atau OC memediasi sebagian hubungan antara knowledge creation atau KCP dan kinerja organisasi atau OP yang menunjukkan bahwa OC bukan satu-satunya variabel yang ada dalam model. Hal ini memungkinkan adanya variabel lain seperti kelincahan ataupun proses pembelajaran yang dapat memediasi atau memoderasi hubungan.
Itu dia presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan kami apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.